Ya, baik para pemirsa, sungguh menarik cerita dari Ustadz Haji Dr. Cece SAG MAG ini. Nama beliau dari orang tuanya hanya Cece saja ya? Iya betul. Hanya Cece saja katanya. Tetapi saat ini justru yang menyertainya sangat panjang. Beliau karena seorang penceramah, juga sebagai ketua DKM Al-Muhibbah. Dan juga beliau pernah menjadi kepala SD plus 1 Al-Muhajirin, dilanjut menjadi kepala SMP 1 Al-Muhajirin, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua FTAI Al-Muhajirin. Sungguh sangat luar biasa. Maka nama yang pendek CC ini variannya ada Ustadz Haji Dr. CC, SAG, dan MAG. Ini sangat luar biasa. Nah, baik, setelah beres SMP melanjutkan ke sekolah mana? Ya. Sebelum saya jawab itu, saya ingin juga mengkisahkan tentang perjalanan dari SD ke SMP ya. Ya, bagaimana itu? Itu kan lewat pematang sawah yang sangat luas sekali pada saat itu. Jadi dari rumah saya Ciwareng melewati Kampung Cikondang, kemudian Cipancur, kemudian lewati Cipucang, kemudian Babakan Sawah, Gang Coklat, tuh baru sampai ke SMP Pleret itu. Jadi beberapa kampung yang kita lewati. Lalui ya. Kemudian rata-rata adalah pematang sawah yang sangat luas. Nah, kisah ya sedikit sedih itu adalah ketika hujan lebat. Kalau hujan lebat, saya tidak punya payung, kemudian saya ambil daun pisang. Ya, kalau istilah lagu mah memori daun pisang. Memori daun pisang ya. Kemudian saya pakaikan daun pisang itu, tapi yang namanya daun pisang kan tidak akan melindungi utuh dari air hujan. Kemudian saya buka sepatu, saya masukkan sepatu ke kresek, saya jinjing. Kemudian karena pada saat itu kalau di SMP masih celana pendek ya tidak di ini kan karena masih bisa, dan saat itu sampailah di sekolah dalam keadaan baju yang basah. Akhirnya saya pergi lagi ke belakang sekolah ke kebun bambu itu, saya buka baju, kemudian saya di peras, saya diperet lah istilah Sundanya. Perot, dikeberingkan, perot, kemudian dikeberingkan lagi sampai benar-benar ya air yang ada di itu teh hilang. Baju itu hilang. Tapi tetap dalam kondisi yang agak basah gitu. Tapi apa dikata kita nggak punya salin, akhirnya dipakai aja itu ya sampai itu bajunya mungkin keriting juga ya. Bajunya keriting. Jadi ya Masya Allah, jadi pasti karena diperut gitu ya hingga akhirnya tidak rapi ya. Kita ke sekolah aja, kita masuk ke situ, kita duduk dalam keadaan baju yang basah. Kemudian yang ini lagi, saya tidak ingin merepotkan orang tua, saya hanya punya satu seragam. Satu seragam yang SMP itu yang putih sama abu satu, kemudian pramuka satu, kemudian seragam olahraga satu. Jadi karena perjalanannya 4 kilo itu setiap hari akhirnya kadang-kadang sobek kan. Nah, kalau sobek kemudian dijahit lagi orang tua. Sampai dijahitnya sama orang tua atau sama bapak sendiri? Kalau dijahit sama emak. Ya karena saya tidak begitu ini. Emak itu kalau lihat celana saya sobek, emak tidak bilang apa-apa, langsung jahitin sendiri gitu. Sudah dijahit sama emak, akhirnya emak ngus dijahit, ngus ke emak. Sampai karena sering jahit, itu kan sobeknya itu di tempat yang sama. Karena sering dijahit, akhirnya jadi celana itu panjang sebelah. Ini ketat sebelah gitu karena dijahit terus gitu. Yang kiri ketat agak pendek, kemudian ini subhanallah. Sampai kadang-kadang saya kalau ketemu yang lain ya, apalagi misalkan ada anak-anak SMP perempuan, saya suka dihalangi gitu. Agak minder juga. Tapi saya berpikir udah yang ini aja kita syukuri kita nih, karena kita nggak mau ngerepotin gitu dengan kondisi ekonomi orang tua. Tapi ada nggak prestasi yang menggembirakan gitu ketika SD dan juga SMP? Alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya di SD ranking 1.
Mulai Ya. dari kelas 1 itu. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 semester 1. Itu ranking 1 ranking ya. 1. Kelas 6 semester 2 ranking 2. Ya. Dan itu sampai lucunya ketika itu kan pengumuman ranking itu pakai speaker toa. Iya, iya. Ranking hiji disebutin gitu ya. Nenek saya itu kan suka jualan pisang lotek gitu yang punya kambing tadi itu. Sampai kalau itu dia girangnya luar biasa, lagi ngeludek lotek aja. Dia langsung ke depan dekat panggung, "Incu aing enggak hiji." Sampai gitu ya. Nenek Allah yarham. Nah, Waktu di SMP bagaimana? di SMP Kelas alhamdulillah pasnya? juga pas itu saya ranking 1 ya sampai dengan kelas 3 semester sampai dengan kelas 2 semester akhir. Kemudian kelas 3 saya ranking 2 dan juga ranking 3. Iya. Itu pengaruhnya apa, pengaruh pubertas atau seperti apa itu sehingga naik rankingnya itu? Nah, mungkin di akhir-akhir itu saya begini. Jadi kalau menghadapi ujian selalu stres. Stres itu kalau menghadapi ujian akhir, baik di kelas 6 maupun di kelas 3 SMP. Jadi kalau mau deket ujian-ujian itu karena selalu dipikir, saya selalu sakit. Itu Pak Den. Jadi sakit, karena sakit akhirnya tidak begitu konsentrasi ya di akhir-akhir itu akhirnya ya ranking menurun. Tapi saya alhamdulillah di SMP dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Nah, ya. jadi gimana caranya supaya saya tidak bayar SPP. Kemudian pada saat itu karena ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 2, akhirnya saya mendapatkan beasiswa dari mulai kelas 2. Kelas 2 awal itu karena ranking 1 di kelas 1 diajukan beasiswa dan alhamdulillah saya tidak bayar SPP pada saat itu gitu. Ya. Baik, sangat luar biasa. Dan setelah beres SMP dulu melanjutkan ke SPGN ya. Iya, betul. Apa motivasinya sehingga melanjutkan ke SPGN pada waktu itu? Nah, ini juga yang menjadi kenangan yang tak terlupakan. Setelah lulus dari SD, intinya saya ingin melanjutkan ke SMA gitu. Saya ingin terus sekolah. Saya bilang ke bapak, ke emak sana, "Pak, pingin melanjutkan lagi sekolah." Tapi kata bapak, "Nges tong ditulikeun di sekolah. Bapak geus teu boga biaya deui," cenah gitu. Adik-adik maneh ge rek sakola, eta rek nalulikeun sakola, ada yang melanjutkan ke SMP gitu. Terus bapak mah udah sanggup ngebiayaan. Jadi orang tua saya udah agak sanggup. Di situ saya sedih gitu. Aduh gimana, satu sisi gak mau membebani orang tua, di satu sisi saya ingin terus sekolah dengan motivasi tadi, saya ingin memperlihatkan bahwa orang kampung, orang daerah bisa untuk sekolah. Akhirnya saya dengan tiba-tiba ketemulah dengan guru agama SMP, namanya Pak Ustadz Jalal. Nah, "Cek, koma tulikeun ke mana?" gitu. Oh, kata orang tua nggak boleh diterusin Pak. Ayo lebar, tulikeun nya. Gimana cocok jadi guru ya, cina gitu. Akhirnya, ku bapak didaftarinnya ke SPG. Masya Allah, saya bersyukur banget pada saat itu guru agama saya membawa saya mendaftarkan saya ke SPGN Purwakarta. Saya itu orang tua gak tahu tuh bahwa saya mendaftar gitu. Sekolah di SPG. Sekolah itu di daftar ke SPG dan akhirnya pada saat itu memang ketat masuk SPG, tapi alhamdulillah dengan NEM yang cukup, kemudian diukur tinggi juga cukup, dites warna karena calon guru itu tidak boleh buta warna dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya diterima di SPGN. Di SPGN. Katanya di SPGN itu lebih memilih pesantren di pesantren Salafiyah Gang Beringin. Apa itu yang menjadi latar belakang? Ya. Sehingga di pesantren begitu. Ya. Apakah ingin mencari ilmu top atau Ya. seperti apa? Saya harus jujur mengatakan bahwa pada saat itu orang tua juga sudah tidak sanggup untuk membiayai. Saat itu setelah diterima kita ngobrol dengan teman-teman dari Subang, dari Kerawang itu bahwa ada yang kos dan saya nanya kos berapa gitu. Oh ternyata bayar kosnya segini. Aduh dari mana uangnya ya gitu. Akhirnya saya mencari pesantren gitu. Akhirnya ketemulah pesantren Salafiyah Gang Beringin, Kiai Haji Yusuf Tojiri. Nah akhirnya saya daftar ke situ dan ternyata di situ tidak dipungut apapun karena masak sendiri, bawa beras sendiri, segala macam sendiri. Kita tinggal ngaji di situ. Nah terus terang saya ingin supaya
tinggal di situ, satu tidak bayar, dua dapat ilmu gitu. Karena jarak mungkin dari pesantren ke SPGN pada waktu itu relatif dekat. Jadi kita jalan hanya beberapa menit sampai gitu. Baik para pemirsa, ini cerita yang sangat luar biasa dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Jadi kalau ada keinginan yang besar untuk kita, maka insya Allah akan selalu ada jalan. Baik, kita rehat dulu sejenak. Baik para pemirsa, kita lanjutkan dan terus menarik cerita dari Ustadz Haji Dr. Cece ini. Kita akan lanjutkan kapan mulai bergabung dengan Al-Muhajirin. Ya baik, saya lulus SPG tahun 1991. Lalu setelah itu lagi-lagi ingin kuliah, tapi aduh biayanya dari mana? Saya nggak berani lagi berbicara dengan orang tua, karena waktu ke SPG saja orang tua sudah tidak sanggup, apalagi harus sampai ke kuliah. Akhirnya saya melamar ke salah satu sekolah negeri di Cikalium, pedalaman ya, daerahnya saya jalan kaki ke sana juga ya 4 kiloan juga pada saat itu. Nah, 1 tahun di situ, kemudian setelah itu saya jalan, tiba-tiba saya melihat ada semacam pamflet, di situ ada tertulis Al-Muhajirin mengadakan penataran metode Iqra, metode Iqra, dan akhirnya saya daftar gitu ya untuk menjadi peserta penataran pada saat itu, karena saya tertarik ingin memperdalam sih bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, dengan metode yang cepat gitu. Karena memang saya terinspirasi juga karena kalau saya waktu di pondok, Pak Aden, kalau waktu di pondok saya kalau waktu luang itu ya tidak ada pengajian, misalkan saya ngaji anak-anak di sekitar, ada di musola di mana ya, kadang-kadang DKM-nya suka ngasih lah gitu ya. Nah akhirnya saya bagaimana supaya ini ada metode ya nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Saya lalu ikut jadi peserta, dan pada saat itu saya dites membaca Al-Quran. Oleh siapa dulu waktu dites? Nah, oleh Pak Kiai Haji Abun Bunyamin. Nah, tapi pada saat itu terus terang saya tidak tahu bahwa beliau itu Pak Kiai gitu ya. Awal-awalnya itu gitu. Jadi ngetes saya dan semua peserta dites itu ya untuk baca Al-Quran, karena untuk memappingkan ini ya di mana nih kemampuannya, kemudian dikelompokkan. Sampai akhirnya di saat pembukaan saya ditunjuk oleh Pak Kiai langsung sebagai yang membaca suci Al-Quran pada waktu itu. Itu cina tuh namanya siapa tuh Cece cina itu yang suruh baca Quran di depan itu pada saat pembukaan penataran itu. Nah setelah itu selesailah penataran 3 hari, lalu saya pikir ini ada TK ada TPA ya gitu ya. Nyoba gitu untuk ikut bergabung ngajar di sini mengabdi gitu. Akhirnya saya datang ke kantor. Pada saat itu saya ingin bertemu dengan Bapak Abun gitu ya. Beliau tersenyum bahwa ternyata yang saya tanyakan, saya ingin ketemu Bapak Abun itu ternyata beliau gitu. Yang langsung menerimanya. Ya sana, mangga calik cina gitu. Bapak Abunnya ada gitu. Padahal beliau gitu. Ya, mohon cina badai naon cara maksudnya gitu ya. Masih nggak menceritakan bahwa beliau itu adalah ya maksudnya pingin ngelamar Pak di sini. Oh ya, yang kemarin ikutan itu ya, ini tuh ikut yang baca Quran ya, ikutan penataran ya. Ya udah, nanti kalau diterima ya nanti ada surat ya sana gitu. Seminggu atau 2 minggu lagi. Akhirnya saya menunggu pada saat itu, dan alhamdulillah setelah itu saya ada panggilan untuk datang dan diterima di TPA Al-Muhajirin tahun 1992. Jadi dulu pernah honor di SD Cikaliwung ya, karena memang terlalu jauh juga mungkin ya. Akhirnya melamar ke Al-Muhajirin dan diterima menjadi guru TPA Taman Pendidikan Al-Quran di Al-Muhajirin. Baik para pemirsa,
Sungguh luar biasa cerita beliau bersentuhan bergabung dengan Al-Muhajirin. Lalu selanjutnya katanya pernah jadi ketua BKPRMI katanya. Jadi begini, saya ngajar di TPA dari 92, kemudian tahun 96 itu kepala sekolahnya Pak Dodi pindah ke Bandung. Kemudian Pak Kiai mengamanatkan untuk menjadi pengganti Pak Dodi kepala TPA itu saya waktu itu. Tahun 96 jadi 96 kepala TPA, TPA ya, kepala TPA Al-Muhajirin. Kemudian karena TPA, TKA semua bergabung di bawah organisasi yang disebut LPP TKA BKPRMI. Nah, saya pada saat itu ada pemilihan direktur daerah LPP TKA ya Kabupaten Purwakarta, dan saya terpilih menjadi ketua LPP TKA, lembaga pengembangan ya Taman Kanak-kanak Al-Quran. Dan akhirnya dari 96 saya menjadi Dirda namanya kalau waktu itu, direktur daerah LPTKA Kabupaten Purwakarta, di samping di Al-Muhajirin sebagai kepala TPA. Katanya jumlah murid TK TPA Al-Muhajirin banyak katanya pada waktu itu. Berapa jumlah persisnya? Ya, alhamdulillah untuk TPA saja pada saat itu, karena kita mengembangkan ya TPA dari pra TPA-nya, kemudian TPA A, TPA B, kemudian Prateki A, TKA 1, TKA 2. Ya, jadi dengan metodologi seperti itu akhirnya anak itu tidak keluar dari TPA A ke TPA B, dari TPA B ke Prateki A, ke TKA 1. Kemudian ini yang baru masuk dan seterusnya, sehingga ada 240 siswa. 240 untuk TPA-nya. TPA saja ya, karena waktu itu TK dipimpin oleh Bu Haja Olis, kepalanya, kalau TPA saya pada saat itu. Ya. Ya. Kalau di jumlah-jumlah sekitar 400 katanya. Dengan TKA mah ya sampai 400-an. Sungguh sangat luar biasa perjalanan beliau mengabdi di Al-Muhajirin, yang pada akhirnya beliau ngajar di MTS katanya ya, naik derajat mungkin begitu. Ya, pada saat 93 berdirilah MTS Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Nah, pada saat itu saya masih tetap di TPA, kemudian saya ketemu Ibu Haja Ismarfuah. Kemudian saya soan ke beliau bahwa saya adalah alumni SPG. Oh, iya murid ibu cina. Pak cina ke Pak Kiai itu. Sina ngabantuan ibu dah yang murid ibu gitu. Akhirnya saya disuruh ngajar di MTS Al-Muhajirin yang saat itu kelasnya masih di sana. Di TK yang sekarang itu ya. Iya. Dan setelah mengajar di MTS Al-Muhajirin, lalu tahun berapa ini jadi kepala SD ini? 1999 Pak Kiai mendirikan sekolah dasar atau SD Plus Al-Muhajirin. Karena pada saat itu beliau mengatakan, aduh khawatir ini di Purwakarta ini tidak ada sekolah Islam atau sekolah dasar Islam. Jadi banyak mereka yang ingin ke sekolah-sekolah unggulan, tapi di Purwakarta belum ada. Pada saat itu yang ada adalah sekolah-sekolah bukan sekolah Islam. Ini banyak yang bukan sekolah Islam. Nah, dengan motivasi Pak Kiai untuk mendirikan sekolah Islam atau sekolah dasar Islam, yang beliau kemas tidak SDI tapi SDP, Sekolah Dasar Plus, akhirnya didirikan oleh beliau. Juga termasuk misi beliau agar anak-anak dari mulai dasar sudah memahami tata cara ibadah dengan baik, baca Quran dengan baik, ya sholatnya dengan baik. Akhirnya didirikanlah 99, dan saat itu beliau menyatakan bahwa Pak Cece yang harus menjadi kepala SD, karena Pak Cece backgroundnya SPG gitu pada saat itu. Berapa tahun jadi kepala SD Plus, dan katanya ini menghasilkan banyak murid yang berprestasi ya, baik nasional sampai ya lokal sampai nasional. Ya, alhamdulillah di perjalanan SD Plus, awal SD Plus berdiri itu hanya 22 siswa. 22 siswa ya. Yang 22 siswa itu yang 2 pindah ke Bandung, ya 20. Ya, 20. Dan akhirnya ya terus
kita layani dan akhirnya tahun demi tahun terus meningkat sampai akhirnya sampai 6 kelas setiap tahunnya. Dan sampai masih juga lebih dari 6 kelas, akhirnya Pak Kiai menyebutkan ini harus dibuat sekolah SD lagi karena di sini sudah tidak bisa memadai atau menampung. Akhirnya dibuatlah SD 2. Dan alhamdulillah prestasi-prestasi yang sudah diraih ya cukup banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan, dan dari mulai tingkat namanya dulu gugus sampai dengan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Untuk anak-anaknya. Dan katanya Bapak juga pernah jadi kepala berprestasi. Tingkat apa ini? Oh iya, tahun 2008 saya disuruh untuk mewakili Kecamatan Purwakarta atau UPTD Kecamatan Purwakarta untuk ikut seleksi kepala sekolah berprestasi di tingkat kabupaten. Ada lucu Kang Den. Jadi pada saat lomba di tingkat kabupaten, saya ketemu guru SD saya. Saingan jadi. Gitu. Pak itu, assalamualaikum Pak. Ya, dia lupa ingat Pak, masih ingat saya murid Bapak. Di mana? Di SD Depok 4 dulu namanya. Oh, atau Bapak jadi saingan yang Cece. Lah, karena beliau juga kepala sekolah, sudah jadi kepala sekolah. Saya dari sini mewakili, akhirnya ketemulah di sana di tempat lomba atau seleksi, dan ya harus minimal saya terpilih menjadi terbaik pertama ya kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Setelah itu saya diamanahi oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mewakili Kabupaten Purwakarta ke tingkat provinsi. Nah, akhirnya saya dibina dulu di LPMP Jawa Barat selama 1 minggu. Kemudian setelah itu diikutikanlah lomba tingkat provinsi Jawa Barat. Dan saya di sana masuk the best 10. Jadi tingkat Jawa Barat. Nah, alhamdulillah setelah pulang saya laporkan ke Dinas Pendidikan. Ya ini hasilnya. Alhamdulillah tuh cenari masuk 10 besar mah. Ya tidak memalukan lah Purwakarta. Dan akhirnya saya dikasih reward oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan SK Kepala Sekolah. Definitif di SD Plus Al-Muhajirin ya. Luar biasa. Ya. Baik para pemirsa, ini semakin menarik perbincangan kita. Belum sampai puncaknya karena nanti kita akan melihat sekarang posisi beliau sebagai apa. Jangan kemana-mana, tetap di Al-Muhajirin TV. Ya baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Untuk selanjutnya, apa ceritanya ini dari SD Plus Al-Muhajirin yang jumlahnya 960 siswa begitu ya. Lalu Pak Dr. Haji Cece ini mutasinya ke SMP Al-Muhajirin. Ya. Bagaimana ceritanya ini? Ya baik, saya selalu disupport oleh Pak Kiai, oleh Ibu Ketua Yayasan, oleh ya rekan-rekan guru bahwa harus terus meningkatkan kemampuan diri dan pendidikan, jenjang pendidikan, sehingga disupport, ayo kuliah gitu. Saya setelah selesai S1 disuruh pakai untuk kuliah S2 gitu. Setelah selesai kuliah S2 saya disuruh melanjutkan lagi, ayo kuliah ke S3 gitu. Nah, saya alhamdulillah disupport oleh Pak Kiai, support oleh yayasan, sehingga saya mencoba untuk melaksanakan amanah itu dan motivasi itu. Dan alhamdulillah ya seiring waktu akhirnya selesai juga pendidikan saya ya sampai pendidikan yang paling tinggi yaitu S3. Kalaupun pemerintah mengadakan pendidikannya S4, saya akan terus kuliah lagi sampai S4 atau S berapa lah kalau ada gitu, karena semangat saya mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Kemudian Ibu Ketua Yayasan, Pak Kiai dah harus ada peningkatan juga ya. Ketika memimpin SD, coba sekarang dinaikkan lagi untuk memimpin SMP gitu ya. Dan akhirnya
Saya di SD dari tahun 1999 sampai 2017. 2017. Ya, berapa tahun tuh kalau dihitung ya? Dari 2017 saya dipindah ke SMP. Ya, mengapa lagi di SMP. Tapi tidak mudah juga ternyata ya. Saya harus ada uji kelayakan menjadi kepala sekolah. Ya, karena harus ada izin memimpin. Karena saya PNS gitu ya. Jadi ketika ada perubahan itu ya memang harus ada aturan atau birokrasi yang harus ditempuh. Akhirnya saya mengikuti tes kelayakan memimpin itu, kelayakan menjadi kepala sekolah. Saya dites di Dinas Pendidikan, ya, dan dilakukanlah tes itu dan alhamdulillah hasilnya ya alhamdulillah, sehingga diturunkanlah atau dikeluarkannya surat izin memimpin dari Dinas Pendidikan. Nah, setelah di SMP ini berapa tahun? Di SMP itu 2 tahun, 2017, 2019. Ya. Nah, setelah itu lagi-lagi dari yayasan. Kalau dokter itu masa mimpin SMP gitu SMP ya? gitu ya. Harus STAI. Harus ya, kebetulan ada perguruan tinggi gitu ya. Ini harus pindah ke STAI gitu ya. Ya, prinsip saya dimanapun ditempatkan karena prinsip saya saya merasa sebagai keluarga besar di Al-Muhajirin ini ya, kebijakan apapun yang diberikan oleh yayasan atau amanah apapun, saya insya Allah sekuat saya tidak akan menyanyiakan keamanah itu. Akhirnya 2019 saya diamanahi untuk menjadi ketua STAI Al-Muhajirin sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa. Mulai dari nol sampai sekarang, alhamdulillah Bapak Haji Dr. Cece SAG MAG ini sehingga saat ini sudah bisa menjadi ketua STAI Al-Muhajirin. Baik para pemirsa, sungguh menarik perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat para pemirsa yang ada di rumah. Dan juga yang terakhir untuk kata-kata yang bisa memotivasi para pemirsa di rumah. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, yang pertama sebelum ke situ saya tahadus minimah kemarin itu tahun 2020 mengikuti seleksi pelatihan dai dan imam di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan alhamdulillah lolos seleksi di tingkat nasional, kemudian untuk menjadi peserta dai dan imam ya di Kairo Mesir ini. Seharusnya berangkatnya itu bulan Agustus ini. Tapi karena COVID-19 ini akhirnya diundur ya. Tapi mudah-mudahan saja, karena itu juga merupakan bagian dari impian saya untuk mencoba menggali ilmu, mendapatkan ilmu yang ini luar biasa, bagaimana teknik menjadi imam, menjadi dai yang syekh-syekh dari Mesir itu yang nanti akan membimbing. Mudah-mudahan ya kalau tidak tahun ini, tahun depan bisa jadi berangkat untuk belajar di luar negeri ya. Itu mohon doanya saja gitu ya. Mungkin dulu punya cita-cita juga pingin ke Mesir, tapi karena ekonomi tidak kesampaian atau gimana? Saya sering bermimpi ya. Mimpi saya itu banyak, ya Allah, saya pingin menginjakan kaki di tanah suci. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah 2 kali ya. 2 kali haji dan 1 kali umrah, sudah 3 kali. Ini berkah di Al-Muhajirin. Berkah Muhajirin. Ya, kemudian saya ingin orang menyebutkan ya itu tentang Mesir itu ya, Al-Azhar Kairo yang terkenal sedunia. Ingin kayaknya pingin gitu ya. Piramidnya juga ya. Itu piramid di sana. Ternyata Allah berikan jalan. Ada seleksi. Ya, kemudian ikut seleksi, alhamdulillah juga lolos ya. Dan kemarin juga ikut tahun yang lalu sekitar 2015-an ikut penataran ya, pembekalan dan juga ada MOU STAI dengan Universitas Insania Malaysia, kemudian dengan Universitas Patani Thailand. Ya,
Itu alhamdulillah kita sudah berangkat ke sana dan menimba pengalaman di sana. Pernah ke Malaysia dulu, Ya, Malaysia, ke Thailand, gitu. Thailand, Ya. mudah-mudahan sekarang bisa ke Mesir gitu ya. Amin, amin ya. Baik, yang terakhir yang disampaikan untuk pemirsa. Saya ingin kepada pemirsa sekalian bahwa al-hayatu jihadun. Hidup ini adalah perjuangan, wanidolun, dan pencapaian target. Saya punya motonya itu, moto hidup saya itu al-hayatu jihadun wanidolun. Jadi hidup ini adalah perjuangan dan pencapaian target. Artinya setiap kita ini harus memiliki target yang harus dicapai dalam hidup ini, ya. Kemudian untuk mencapai target maka diperlukan perjuangan. Ya, namanya perjuangan itu dipastikan ada pengorbanan. Karena tidak ada perjuangan yang tidak ada pengorbanan. Pengorbanannya bisa pengorbanan tenaga, pikiran, materi, bahkan jiwa sekalipun. Nah, kalau ini sudah menjadi bagian dari moto hidup kita, maka kita akan terus berjuang dan kita akan terus memiliki target dalam hidup ini, ya, sehingga kita berikhtiar, ya, untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan itu. Saya kira itu. Sungguh luar biasa. Jadi kita harus berjihad, tentukan target, maksimalkan ikhtiar, dan ingat karena kita berada di pesantren ada yang disebut dengan keberkahan. Amin. Mungkin ini adalah salah satu yang menjadi embrio suksesnya Dr. Haji Cece Nur Hikmah MAG yang tadinya sebagai seorang pengembala yang sekarang bisa menjadi seorang dokter. Demikian perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, sama-sama.